Ya, hari ini kita akan belajar bersama Usiin kembali tentunya di channel kita, yaitu di SD Muhammadiyah Program Khusus Banyudono. Kali ini bersama Usiin akan belajar matematika, yaitu kelas 5 untuk denah dan skala. Kita masuk ke bagian pertama. Langsung saja ya, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah menyaksikan video pembelajaran, kalian diharapkan dapat membaca denah letak benda, dapat membuat denah letak benda, dapat menentukan lokasi benda atau tempat pada denah, dan dapat memahami perbandingan yang paling sederhana. Langsung saja ya, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita akan belajar yaitu denah letak benda. Ya, pengertian denah. Denah atau peta merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat pada bidang datar. Untuk membaca denah atau peta, kita perlu belajar dengan yang namanya arah mata angin. Ya, perhatikan gambar berikut, itu ada contoh denah, kemudian juga ada yaitu arah mata angin. Ya, gimana? Kalian sudah hafal belum ya kira-kira arah mata angin? Ya, kita ucapkan bersama-sama ya. Dari timur. Ya, timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Ya, sambil menunjukkan yuk kalian di rumah, Usiin tunjukkan, kita nyanyi bersama-sama. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Ya, sudah hafal ya? Kalau tidak tahu arah mata angin, tentunya nanti untuk membaca denah juga akan merasa kesulitan. Ya, kita akan membaca denah yang sederhana. Perhatikan gambar denah yang sederhana berikut. Ya, yuk kita diskusikan bersama untuk beberapa pertanyaan. Di manakah letak pasar? Kemudian yang kedua, dari SD Brilian Jaya ke arah mana menuju ke kolam renang? Kemudian dari rumah Edo ke arah mana menuju ke masjid? Ya, dari yang pertama yuk, di manakah letak pasar? Ya, kira-kira di mana ya? Ya, pasar ini berarti berada di Jalan Dahlia, gitu ya. Kemudian yang nomor 2, dari SD Brilian Jaya, lihat di sini, ke arah mana jika ingin kolam renang? Nah, kolam renang kita cari di mana? Oh, ketemu di sini. Berarti bagaimana ya? Berarti menuju dari Jalan Merdeka ke arah mana? Ke arah sini berarti ke arah barat sampai Kota Anggrek, kemudian ketemu belok ke arah utara, gitu ya. Berarti dari Jalan Merdeka ke arah barat sampai ketemu Jalan Anggrek, kemudian belok ke kanan atau ke utara. Kemudian yang ketiga, dari rumah Edo ke arah mana jika ingin ke masjid? Edo di sini. Ya, ke sini arahnya, berarti ke selatan ya. Ke selatan sampai Jalan Merdeka. Kemudian ada pertigaan ini juga ke belok ke kanan. Berarti ke selatan lagi sampai Jalan Dahlia, kemudian belok ke barat sampai Jalan Kusuma, gitu ya. Bisa ya, untuk membaca denah sangat mudah. Selanjutnya kita akan menggambar denah sederhana. Nah, ini sebagai tugas kalian tentunya. Usiin minta kalian menggambar sebuah denah sederhana. Sebenarnya rumah kalian bisa ya, tetapi Usiin susah nanti untuk menilainya. Jadi untuk tugas keterampilannya kalian membuat denah sekolah kita. Usahakan dengan yang menarik ya. Silakan gambar di buku gambar kalian, kemudian warnailah dengan yang menarik, foto dan kirim ke Usiin. Usiin tunggu ya hasil dari karya kalian. Ya, selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang posisi benda dan titik pada bidang koordinat. Letak suatu bidang dapat digambarkan dalam peta yang bersusun dalam baris dan kolom.
Nah, itu yang disebut dengan namanya bidang koordinat. Ya, perhatikan gambar di samping. Itu ada bidang koordinat. Di situ ada beberapa benda ya. Ya, kita ingin mengetahui letak suatu benda. Oh, kemudian bis itu berada di mana, rumah sakit ada di mana, gitu ya. Ya, kira-kira rumah sakit berada di mana ya? Dilihat rumah sakit, di situ berada di kolom yang ke bawah, kita luruskan sampai ketemu. Ya, berarti angka 2. Kemudian diluruskan dengan hurufnya adalah E, horizontalnya. Berarti penulisannya adalah 2,E, gitu ya. Bis, ya Pak, yang nomor 2 bis. Lihat gambar bisnya. Luruskan angka berapa? Ya, angka 5. Kemudian di sini lurus ke angka E, berarti penulisannya adalah 5,E, gitu ya. Kemudian yang nomor 3, rumah. Mana gambar rumah ya kira-kira? Ya, ternyata di sini. Ya, kemudian luruskan sampai angka berapa ini? 7. Kemudian ke sini huruf D, berarti 7,D. Nah, kemudian bola. Ada yang tahu bola di mana? Oh iya, pintar. Ternyata di pojok kanan ya. Di sini ada di 8,A. Ya, satu lagi di masjid. Coba lihat mana ya masjid? Oh ya, di sini. Berarti berapa itu? Berarti ketemu 3,B. Gitu ya contohnya. Misalnya kalau gambar mobil ini berarti 1,A. Kereta api 1,C. Kamera 6,B. Ya, begitu ya. Yaitu posisi benda pada bidang koordinat. Ya, selanjutnya kita akan belajar yaitu perbandingan paling sederhana. Ya, perhatikan. Misalkan ada 10 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Perbandingan jumlah kelereng merah dan kuning. Wah, ini salah ya. Ini seharusnya putih ya. Maaf. Jika jumlah kelereng dan putih biasanya ditulis 10 dibanding 3. 10 kayak pembagian ya. Lah ini dibaca 10 berbanding 3. Atau bisa ditulis dalam bentuk pecahan 10/3. Itu sama. Lah bagaimana cara menyederhanakan perbandingan yang paling sederhana? Ya, contohnya tuliskan perbandingan berikut menjadi perbandingan yang paling sederhana. Ya, ada 4 contoh. Nomor 1, 9 dibanding 6. Usin tulis sini ya, 9. Dengan membandingkan, cari perbandingan yang paling sederhana. Itu caranya adalah dengan membagi angka yang sama. Dibagi angka berapapun boleh, asalkan dua-duanya bisa dibagi. Contohnya, misalnya dibagi 3, berarti 9 bagi 3. 3, 6 bagi 3, 2. Berarti 9 banding 6. Perbandingan ini belum sederhana. Yang paling sederhana berarti 3/2. Gitu ya. Yang nomor 2, 4 dibanding 16. Kira-kira dibagi dengan berapa? Ya, bagi 2 bisa. Bagi 4 bisa juga ya. Ya, Usin ambil yang pembaginya 4. Berarti 4 bagi 4 1, 16 bagi 4, ketemunya 4. Berarti jawabannya 1/4. Gitu ya. Kemudian nomor 3, 15 dibanding 25, berarti sama-sama dibagi berapa ya? Ya, pintar. Kalau belakangnya 5, otomatis dengan pembaginya 5 ya. 15 bagi 5, 3. 25 bagi 5, ketemunya 5. Berarti jawabannya adalah 3/5. Ya, terakhir 4 dibanding 20. Ya, Usin tulis. Kira-kira bagi berapa ya? Ya, bagi 2 boleh. Kemudian bagi berapa lagi? Ya, bagi 4 juga boleh. Ya, bagi 4 langsung ya. Berarti 1 dibanding 5. Berarti ketemunya adalah 4 dibanding 20 itu perbandingan paling sederhana adalah 1 dibanding 5. Gitu ya. Selanjutnya, Usin kasih contoh yang kedua. Perbandingan umur ayah dan umur ibu 7 dibanding 5. Jika umur ayah 42 tahun, berapa umur ibu? Bagaimana caranya? Ya, Usin tulis dulu umur ayah dibanding umur ibu. Diluruskan ya, 7 dibanding 5. Ya, jika diketahui adalah umur ayah adalah 42 tahun. Lah, kira-kira berarti berapa ya umur ibu? Ya, bagaimana caranya?
Caranya adalah dari 7 ke 42, berarti itu dapatnya dikali berapa? Atau 42 dibagi dengan 7, berarti dapatnya adalah 6. Ya, karena dikalikan dengan 6, maka umur ibu pun perbandingannya juga dikali dengan 6. Berarti 5 kali 6 ketemunya adalah 30. Ya, jadi umur ibu adalah 30 tahun. Gitu ya. Ya, selanjutnya yang contoh yang ketiga. Perbandingan uang Sodik dan Raffi adalah 4:5. Jika uang mereka adalah 360.000, wah banyak sekali ya. Berapakah uang mereka masing-masing? Ya, caranya tulis dulu. Uang Sodik dibanding uang Raffi. Ya, berapa? 4:5. Dapatnya ini ya. Jika jumlah uang mereka 360. 360 ini miliknya jumlah. Berarti perbandingannya pun juga dengan dijumlah. Nah, jumlahnya adalah 4 ditambah 5 berarti 9. Padahal kita tahu jumlah uang mereka adalah 360.000. Berarti berapakah uang Raffi? Dan berapakah uang Sodik? Ya, kita cari bersama. Caranya dari jumlah uang mereka, tadi yang diketahui di sini, berarti 9 dari 360, berarti itu dapatnya adalah dengan mengalikan 40.000. Jadi, uang Sodik dan uang Raffi pun juga sama. Harus dengan mengalikan angka yang sama, berarti kali 40.000. Berarti uang Sodik ketemunya 160.000. Uang Raffi juga sama, dikalikan 40.000 berarti jawabannya berapa? Ya, 200.000 ya. Jadi uang Sodik 160.000 dan uang Raffi adalah 200.000. Jika dijumlah benar ya, berarti 360.000. Itu ya. Ya, itu untuk pembelajar untuk pagi hari ini. Ya, tentunya tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Tunggu di video selanjutnya. Usiin minta jika nanti misalkan kalian masih ada kesulitan pada waktu home visit, kalian bisa bertanya secara langsung. Gitu ya. Terima kasih, tetap semangat dan jaga hafalan kalian dan jaga sholat 5 waktu kalian. Jangan lupa untuk tugasnya, usiin tunggu sampai kalian selesai. Gitu ya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.